Secara sosiografis kultural, Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia yang terdiri atas berbagai bangsa. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi budaya. Secara sosiokultural, Indonesia mempunyai banyak persamaan umum dengan negara-negara tetangga. Misalnya, sama-sama merupakan negara sedang berkembang, sama-sama sedang mengalami masalah ledakan penduduk, sama-sama berlandaskan kehidupan beragama, sama-sama bekas negara jajahan, dan sebagian besar penduduknya mempunyai persamaan ras. Dengan melihat kondisi-kondisi sosial tersebut, tidak mengherankan apabila bangsa-bangsa di Asia umumnya dan Asia Tenggara khususnya berupaya memajukan masyarakat dan memperbaiki keadaan sosiokultural. Adanya kerjasama dan kontak sosial ini dapat dilihat dengan dibentuknya ASEAN, ASEAN Games, dan berbagai bentuk kerjasama lainnya. Adanya lingkungan berpengaruh terhadap masyarakat, terutama adanya perbedaan geografis dan sosiokultural seperti letak daerah, pantai, pegunungan, daerah tropis dan subtropis, daerah subur, daerah tandus, dan sebagainya. Dengan adanya perbedaan ini, melahirkan pula perbedaan kebudayaan, baik dalam wujud ide dan pola tingkah laku kebudayaan. Berikut ini ada beberapa dampak dari sosiokultural Indonesia, baik dari segi positif maupun negatif. Yang pertama, dampak positif. Sosiokultural Indonesia menghadirkan beberapa keuntungan, antara lain, yang pertama, timbulnya kebudayaan baru akibat akulturasi budaya. Yang kedua, adanya akulturasi budaya antar negara. Yang ketiga, Indonesia memiliki persamaan umum dengan negara-negara tetangga, misalnya sama-sama negara berkembang dan mengalami masalah ledakan penduduk. Dan yang terakhir, kerjasama antar negara. Juga menghadirkan dampak negatif, seperti yang pertama, banyak kebudayaan yang tidak dijaga dengan baik. Yang kedua, pencurian atau pengakuan kebudayaan asli oleh negara lain. Yang ketiga, lunturnya kebudayaan lama atau asli. Selanjutnya, letak sosiokultural Indonesia berdasarkan region. Sumatera. Budaya di wilayah ini dipengaruhi oleh budaya Melayu, Minangkabau, Batak, dan Aceh. Budaya Melayu terkenal dengan keramah tamahan dan adat istiadatnya yang kental. Budaya Minangkabau terkenal dengan sistem matrilinealnya dan rumah gadangnya yang unik. Budaya Batak terkenal dengan seni musik dan tarinya yang energik. Dan budaya Aceh terkenal dengan syariat Islamnya yang ketat. Wilayah Jawa. Budaya di region ini dipengaruhi oleh budaya Jawa, Sunda, dan Madura. Budaya Jawa terkenal dengan kesopanan dan filosofinya yang mendalam. Budaya Sunda terkenal dengan seni wayang golek dan jaipongnya yang terkenal. Budaya Madura terkenal dengan tradisi karapan sapinya yang unik. Kalimantan. Budaya di region ini dipengaruhi oleh budaya Dayak yang terkenal dengan rumah panjang dan ritual adatnya yang unik, budaya Banjar yang terkenal dengan seni musik dan tarinya yang khas, dan budaya Kutai terkenal dengan kerajaan-kerajaan yang bersejarah. Sulawesi. Budaya di region ini dipengaruhi oleh budaya Minahasa, Gorontalo, Bugis, dan Makassar. Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Budaya di region ini dipengaruhi oleh budaya Papua, Dani, dan Asmat. Budaya Papua terkenal dengan ukiran kayu dan seni tari yang unik. Budaya Dani terkenal dengan mumi dan festival perang. Dan budaya Asmat terkenal dengan patung kayu yang terkenal di dunia. Sedangkan region Bali dan Nusa Tenggara dipengaruhi oleh budaya Bali, Sasak, dan Sumba. Selanjutnya, kaitan antara letak sosiokultural dan keruangan. Yang pertama, budaya material. Budaya material suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan alam, sumber daya yang tersedia, dan teknologi yang tersedia. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir seringkali memiliki budaya material yang berfokus pada perikanan, sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan seringkali memiliki budaya material yang berfokus pada pertanian. Budaya non-material suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh sejarah, agama, dan interaksi dengan masyarakat lain. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah gurun seringkali memiliki budaya non-material yang berfokus pada nomadisme dan konservasi air, sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan seringkali memiliki budaya non-material yang berfokus pada komunitas dan tradisi.
Selanjutnya, organisasi sosial suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan alam, sumber daya yang tersedia, dan nilai-nilai budaya. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil seringkali memiliki organisasi sosial yang berfokus pada kerjasama dan gotong royong, sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan seringkali memiliki organisasi sosial yang berfokus pada individualisme dan kompetisi. Terakhir, perilaku. Perilaku suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan alam, nilai-nilai budaya, dan norma sosial. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah panas seringkali memiliki perilaku yang lebih santai dan terbuka, sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah dingin seringkali memiliki perilaku yang lebih formal dan tertutup. Kedudukan Indonesia dalam sistem politik kawasan Asia Pasifik. Yang pertama, posisi Indonesia terhadap kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Sebagai negara yang berkomitmen pada multilateralisme dan politik bebas aktif, Indonesia terus berupaya memperkuat kemitraan dengan negara-negara sahabat di seluruh dunia. Indonesia sebagai salah satu pemain kunci di kawasan Asia Pasifik memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas regional dan melindungi keamanan nasionalnya. Ini bisa dikatakan karena keikutsertaan Indonesia dalam organisasi regional yaitu ASEAN, yang dimana penekanan terhadap isu stabilitas regional. Posisi Indonesia terhadap kehadiran Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Melalui perspektif neorealis, Indonesia seharusnya khawatir dengan pengaruh dan ketegasan Cina yang semakin meningkat di kawasan Asia Pasifik. Dengan pengaruhnya yang semakin besar dan usaha mereka untuk mempengaruhi setiap aktor di kawasan ini, pasti akan membuat Amerika Serikat waspada dan membawa perhatian mereka ke kawasan ini. Hal ini sesuai dengan konsep security dilemma. Dengan meningkatnya power Republik Rakyat Tiongkok akan berdampak pada menurunnya kualitas keamanan di kawasan ini. Yang ketiga, relevansi kebijakan bebas aktif dalam menghadapi kehadiran Great Power di kawasan Asia Pasifik. Dalam menghadapi kehadiran Great Power di kawasan Asia Pasifik, kebijakan ini dipercaya dapat melindungi kedaulatan dan otonomi Indonesia, memungkinkan Indonesia untuk mengejar kepentingan nasionalnya secara mandiri, dengan menghindari keberpihakan pada great power tertentu. Indonesia mendorong stabilitas regional, mendorong kemitraan ekonomi dengan berbagai aktor, menjunjung tinggi multilateralisme, dan mempertahankan sikap non-blok dan netral. Kebijakan ini memungkinkan Indonesia untuk memaksimalkan peluang yang terkait dengan persaingan great power sambil secara aktif membentuk arsitektur regional melalui keterlibatan diplomatik. Melalui perspektif neorealisme, posisi Indonesia terhadap kehadiran Republik Rakyat Tiongkok di Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik berfokus pada balance of power dan perlindungan kepentingan ekonomi Indonesia melalui penyeimbangan strategis dan diversifikasi ekonomi. Indonesia bertujuan untuk mempertahankan pengaruh regional, keamanan, dan otonomi ekonominya di tengah peningkatan pengaruh Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Berupaya untuk menavigasi interaksi yang kompleks antara kekuatan-kekuatan tersebut dengan mengedepankan dialog kerjasama dan keterlibatan diplomatik. Indonesia menekankan pentingnya tatanan regional yang seimbang dan inklusif, bebas dari pengaruh atau dominasi yang tidak semestinya. Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan nasionalnya, memaksimalkan peluang ekonomi, dan berkontribusi pada penyelesaian konflik melalui forum multilateral dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip netralitas dan non-blok.